nggak bisa di sini, Bu. Tolong! Bu, tolong keluarin saya dari sini! Bu, Ibu! Ibu mau keluarin saya, Bu! Saya masih keluar dari sini. Ada yang datang ingin bertemu dengan kamu. Bu, pasti Mas Evan atau Bapak. Mereka pasti mau mengejar rebut aku ya, Bu. Tunggu bentar. Iya. Silakan, Bu. Funi. Kakak sakit, tolong keluarin aku dari sini. Aku nggak mau lama-lama di sini. Aku takut di sini lama-lama. Kak, aku nggak mau. Fun, yang tenang ya, kamu duduk dulu, Fun. Ya udah, duduk dulu ya, duduk. Fun, kamu yang tenang ya. Kakak janji kakak bisa bebasin kamu dari sini. Tapi sekarang kamu harus kasih tahu kakak kejadian siang itu sedetail mungkin, Fun. Jadi waktu itu aku lagi nyetir, Kak. Terus tiba-tiba ibu-ibu itu lewat. Funi, ada orang. Fun, awas! Bentar, Fun. Kalau dari cerita kamu, kedengarannya kayak ibu itu lari karena dia ketakutan. Kamu yakin, Fun? Iya, kayak ibu-ibu itu tiba-tiba muncul. Terus aku nggak tahu dia muncul dari mana. Tiba-tiba di depan mobil aku. Terus ya udah itu nggak ngeliat kiri kanan. Jadi menurut aku itu bukan salah aku. Kok orang ibu-ibu itu lewat sendiri kayak gitu aja. Kamu tenang ya, Fun. Kalau kesaksian yang kamu kasih tahu kakak ini benar, berarti ada pemicu lain yang bikin ibu itu bisa nyebrang sembarangan. Fun, kalau sampai ibu itu atau pihak lain terbukti menjadi pemicunya dan bukan kamu yang salah, kakak bisa janji sama kamu, kakak akan bantuin kamu keluar dari sini secepatnya, Fun. Kak Kansa, makasih banyak ya, Kak. Walaupun dulu aku sering banyak salah sama Kak Kansa, tapi Kak Kansa di sini tetap mau belain aku. Aku bener-bener minta makasih banget sama Kak Kansa. Fun, kakak janji kakak akan lakuin yang terbaik untuk kamu. Gimana, Funi? Dia baik-baik aja kan, Pak? Funi sudah lebih tenang sekarang. Jadi lebih baik kamu sama Mami masuk ke dalam. Funi lebih butuh dukungan keluarga saat ini. Alhamdulillah. Ayo, Ran. Ayo, Mami. Ya ampun, Sa. Makin kesini kamu kelihatan makin anggun aja. Aku semakin yakin kalau aku nggak akan pernah biarin pesona ini untuk laki-laki lain. Terutama Fatan. Pak, Tan, Sa, gimana keadaan Funi? Emran cek Funi dulu ya, Pak. Emran, kamu ini gimana sih? Istri kamu ditahan dan dia sekarang ketakutan setengah mati di dalam sel. Dan kamu sebagai suaminya baru datang sekarang. Kemana aja sih kamu? Iya, maaf, Pak. Emran tadi mau langsung datang ke sini, tapi di rumah Sultan rewel. Kasihan Sultan, Pak. Sultan nyariin Funi terus. Kalau bukan Emran yang nenangin, dia nggak mau tidur. Ya mau nggak mau Emran harus tenangin dulu, baru Emran kesini.
Terus keadaan Funi gimana? Mas, kalau dari kesaksiannya Funi nggak sepenuhnya bersalah, Mas. Ada pemicu lain yang bikin ibu itu lari dan nyebrang jalan sembarangan, Mas. Aku harus cari pemicu itu apa. Oh, Mas kan ada di sampingnya Funi waktu kejadian itu. Mas lihat nggak yang terjadi sebenarnya seperti apa, Mas? Panjang nih urusannya. Kalau gue kasih tahu omongan Funi itu benar, Kansa pasti bakal gerak cepat nyari bukti-bukti dan Funi bisa bebas. Padahal gue mau Funi tetap di penjara supaya gue bisa gampang deketin Kansa. Gue harus bisa patahin alibi itu sekarang. Kalau soal kejadian hari itu aku juga nggak inget banget sih, Sa. Karena aku fokus buat jagain Sultan. Iya, tapi seingat aku, emang hari itu Funi nyetirnya agak buru-buru dan agak ngebut. Mungkin dia juga panik karena kondisinya waktu itu kan kita mau bawa Sultan ke rumah sakit. Iya, jadi kayaknya emang Funi bersalah karena dia nggak sempat ngerem. Jadi ibu-ibu itu ketabrak. Ya udah, kalau emang Mas Emran gak lihat, aku tetap percaya sama kesaksian adik aku. Nanti aku bakal nyisir seluruh daerah itu, aku bakal cek CCTV tempat kejadian itu, dan aku akan ngeliat apa pemicu yang bikin ibu itu lari ketakutan dan langsung nyebrang jalan tanpa lihat situasi. Ya Allah, anakku Funi. Hancur hati mama, nak. Lihat kamu di sini. Kamu yang tenang ya, sayang. Pokoknya Mama dan Papa janji akan cari segala cara untuk keluarin kamu dari sini. Mama, Oma, maafin aku ya. Aku selalu bikin keluarga kita malu. Sayang, enggak. Aku mau minta tolong sama kalian. Apa? Tolong jagain Sultan ya, Oma. Kasihin Sultan ini masih kecil banget, belum ngerti apa-apa. Mama tolong sebelum Sultan tidur, Mama bilang sama Sultan kalau mamanya ini sayang banget sama dia ya. Kamu jangan ngomong gini, sayang. Kamu nggak boleh ngomong seperti ini. Mama janji, Mama akan jaga dan rawat cucu Mama dengan sepenuh hati. Sultan gak akan kekurangan kasih sayang sedikit pun. Funi, kamu tenang aja, nak. Ada Oma, ada mamamu, dan juga ada papa kamu yang akan sayang dan jagain Sultan. Kamu gak usah khawatir, Sultan aman di rumah. Sekarang kamu cuma pikirkan kesehatanmu, jaga kesehatanmu, jaga mentalmu. Kamu harus sehat, kamu harus ingat anak yang di dalam kandunganmu. Kamu gak boleh stres. Kamu gak boleh banyak pikiran. Kasihan anakmu, nanti dia menderita, nak. Kamu gak mau kan, sayang? Ya, jaga kesehatanmu ya, nak. Mama, Oma. Makasih ya udah selalu peduli sama Funi. Aku janji
aku bakal kuat demi anak-anak aku. Bagus, nak. Harus kamu sayang. Tan, tempat kecelakaan ibu itu kan daerahnya luas banget, Tan. Udah gitu jalanannya tuh banyak banget gang-gang kecil dan sempit. Iya, dan kita pasti bakalan makan waktu banyak banget tuh kalau cuma kita berdua yang cari tahu. Itu yang aku pikirin, Tan. Kita butuh tenaga tambahan untuk ngeliat dan nyisir daerah itu. Kita butuh teman-temannya Puspa. Boleh banget tuh. Itu ide yang sangat bagus. Ya siapa tahu kenalan atau teman-temannya Puspa bisa bantuin kita dan bisa jadi lebih cepat kan. Coba aja sekarang kamu telepon dia. Coba ya. Halo, Assalamualaikum Mbak Kansa. Waalaikumsalam Puspa. Puspa, aku butuh bantuan kamu sekarang juga. Ini penting banget buat ngebebasin Funi. Ah, bantuan apa ya Mbak? Pokoknya Mbak Kansa kasih tahu aja sama gue. Gue pasti bakal laksanakan. Puspa, aku butuh kamu kerahkan semua teman-teman kamu di jalanan dan suruh mereka nyisir semua rekaman CCTV di jalanan, rumah-rumah, toko-toko dekat tempat ibu kecelakaan. Puspa, kita harus tahu persis apa yang bikin ibu sampai ketakutan sampai dia berani lari di tengah jalan. Kalau soal jalanan mah, kecil buat gue. Ya udah Mbak, pokoknya Mbak Kansa tenang aja. Mulai sore ini gue bakal kerahin semua pasukan preman, terus maling-maling, pokoknya semua yang suka nangkring di jalanan dekat sono. Gue bakal cari bukti CCTV-nya, oke Mbak? Dan kagak bakal ada satu sudut pun yang kelewatan sama mata-mata jalanan gue. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Puspa. Nanti kamu langsung kabarin aku kalau teman-teman kamu nemuin hal yang mencurigakan. Iya, siap Mbak. Aman, Tan. Puspa bilang mulai sore ini dia akan kerahkan semua teman-temannya untuk nyisir tempat TKP ibu kecelakaan. Oke, bismillah ya. Semoga kita bisa bongkar semuanya. Terlebih alasan kenapa ibu itu sampai ketakutan dan lari sampai nggak lihat-lihat jalan. Bos Emran, saya sudah datang. Ada tugas mendesak apa sampai bos panggil saya ke tempat sepi begini? Gue punya satu tugas penting yang menyangkut masa depan sama nyawa gue. Jadi nggak boleh gagal. Siap, Bos. Bos tinggal perintahkan saja, saya pasti laksanakan. Gue minta lu datang ke jalanan lokasi tempat kejadian kecelakaan Funi waktu itu. Lo sisirin semua jalanan itu. Cari rumah warga, cari toko, cari kios apapun yang sekiranya punya CCTV di daerah mereka dan menyorot ke arah jalanan tempat kejadian kecelakaan itu. Gue minta lo untuk samperin mereka semua. Minta sama mereka untuk hapus semua hasil rekaman CCTV itu. Tapi kalau minta hapus rekaman CCTV, warga atau toko itu susah banget. Orang-orang pasti banyak nanya. Apalagi polisi juga pasti lagi turun ke lapangan buat cari bukti yang sama. Kalau saya ketahuan polisi gimana, Bos? Gue gak butuh alasan. Kalau lo gak siap, paling besok lo tinggal nama. Jadi gue minta gak ada celah untuk gagal. Samperin semua orang yang ada di sana. Kalau perlu bayar aja mereka. Berapapun yang mereka minta, apapun yang mereka minta, lo telepon gue, akan langsung gue kabulin. Misi ini penting banget, Bon. Jadi nggak boleh gagal, nggak boleh ada kesalahan, nggak boleh ada yang kelewat. Satu persatu CCTV lo cek. Sampai ini gagal, malam ini adalah malam terakhir lo hidup di dunia ini.